Assalamualaikum guys, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang mengklik video ini untuk mencari ini kan? Oke, maka dari itu saya dan teman-teman saya akan menceritakan tentang 4 alat ukur atau indikator moderasi beragama. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sayandaru dengan NIM 236131084. Perkenalkan, nama saya Aji Abdul Muslim dengan NIM 236131082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifnal Husaini dengan NIM 236131085. Kenalkan, nama saya Hadi Saputra dengan NIM 236131095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Sabar, NIM 236131100. Perkenalkan, nama saya Farid Fatur Rizky dengan NIM 236131079. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna moderasi beragama. Apa itu moderasi? Moderasi itu berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Nah, apa itu maksud dari tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri? Kita lanjut di slide berikutnya. Oke, untuk lebih mudah memahami makna ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kita akan langsung membahas ke contohnya. Di sini saya telah membuat ilustrasi tentang gambaran apa itu moderat dan kanan dan juga kiri. Di sisi paling kanan, contoh dari ekstrem kanan yakni melakukan aksi terorisme. Kemudian, di sisi paling kiri, contohnya dari ekstrem kiri yakni menganggap ajaran agama tidak penting atau tidak diperlukan lagi dalam kehidupan saat ini. Nah, contoh dari perilaku moderat yang berada di tengah sisi ini yaitu tidak mengganggu peribadatan agama lain dan menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Contoh ini merupakan dari sikap toleransi antar umat beragama. Jadi, teman-teman sudah mengetahui kan makna dari moderasi beragama. Oke, saatnya masuk ke materi inti. Kita akan membahas tentang 4 indikator moderasi beragama yang akan dibahas oleh teman-teman kami. Komitmen kebangsaan merupakan salah satu dari 4 pilar moderasi beragama lainnya, di mana komitmen kebangsaan menjadi tolak ukur dari sikap, cara pandang dan praktik seseorang dalam menjalankan agamanya terhadap kesetiaan konsensus dasar bangsanya. Komitmen kebangsaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pancasila. Mengapa? Karena dalam komitmen kebangsaan diajarkan berbagai sikap yang mengandung nilai-nilai nasionalisme. Komitmen kebangsaan juga mengajarkan seseorang bagaimana caranya menyikapi berbagai ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka dari hal tersebutlah, sungguh pentinglah komitmen kebangsaan sehingga dijadikan salah satu dari 4 pilar moderasi beragama. Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai mantan Menteri Agama Republik Indonesia, beliau sering mengatakan, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Dan sungguh indahlah sebuah perkataan mutiara dalam bahasa Arab, hubbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari keimanan. Radikalisme atau yang disebut juga dengan kekerasan. Radikalisme dalam konteks moderasi beragama adalah sebagai suatu paham dan ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim dengan atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena
kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amalia beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat cenderung lebih ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku menunjukkan kesediaan untuk menerima praktik beragama yang tidak hanya berfokus pada kebenaran normatif, tetapi juga mengakui praktik beragama berdasarkan keutamaan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Namun, ada kelompok yang kurang akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan karena menganggap praktik tersebut dapat mengotori kemurnian agama. Meskipun demikian, praktik keberagamaan ini tidak secara langsung mencerminkan tingkat moderasi seseorang. Hal ini hanya memberikan gambaran umum, pandangan bahwa seseorang yang lebih akomodatif terhadap tradisi lokal akan lebih moderat dalam beragama. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan bersikap positif. Nah, setelah mengetahui 4 indikator atau alat ukur dalam mempraktikkan moderasi beragama, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi semakin menyadari dan menghormati keberadaan agama-agama di Indonesia, karena negara Indonesia dilahirkan bukan untuk melindungi mayoritas agama, bukan pula untuk melindungi minoritas agama, tetapi untuk melindungi setiap anak bangsa Indonesia. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda, kita tetap satu, Indonesia.